Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan membahas materi pertama yang akan kita bahas ya. Jadi sebelumnya ini harusnya materi di semester sebelumnya, cuman karena keterbatasan waktu sehingga baru saya munculkan sekarang. Kenapa materinya harus dibahas? Karena materi ini paling sering keluar dalam soal US, UN, ataupun bahkan buat kalian yang mengambil jalur UTBK, ataupun bagi kalian yang ingin sekali kuliah di bagian teknik, terutama teknik listrik. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali pada pengetahuan kalian. Oke, jadi tolong disimak ya. Oke, pada rangkaian RLC, jadi salah satu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari listrik itu adalah rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu kerap kali dipakai dalam komponen-komponen listrik. Jadi paduan antara resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, kita belajar simpelnya dulu. Nanti kalau kalian ngambil teknik akan mendapatkan rangkaian yang lebih sulit lagi. Oke. Jadi di sini sebuah resistor dengan hambatan 8 ohm dihubungkan dengan induktor sebesar 32 mH, itu M kecil milihenry ya, dan kapasitor 800 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber listrik 120 sin 125 T volt. Oh, kok ada sin-sinan di tegangan? Nah, jadi ini sumber AC. AC bukan air conditioner ya, tapi alternate current. Atau arus bolak-balik. Nah, oke. Diberikan sumber sebesar ini, itu diartikan bahwa kalau misalkan ditulisnya V aja, berarti komposisinya adalah V max sin omega T. Nah, sekali lagi, V max sin omega T. Nah, sumber AC itu yang mana sih sebenarnya? Nah, listrik yang kalian pakai di rumah itu adalah sumber AC. Jadi tegangannya sebenarnya tidak stabil. Cuman yang paling riskan sebenarnya lampu. Jadi lampu itu sebenarnya kelihatan banget tuh naik turunnya. Cuman karena flip flopnya itu terlalu cepat, jadi tidak terlalu kelihatan kedipnya. Gitu. Oke, lanjut aja, langsung aja. Yang A, frekuensi sumber. Kalau ngomongin frekuensi sumber, berarti kita lihat yang ini. Ini adalah kecepatan sudut ya. Dimana kecepatan sudut atau W sama dengan 2pi kali F. Ini yang kalian cari frekuensinya. Biasanya frekuensi rumah itu sekitar 50 Hz. Nah, untuk yang ini frekuensi sumbernya yang A berarti W sama dengan 2πf. W nya 125, 2πf berarti frekuensinya sama dengan 125 dibagi 2pi. Satuannya Hertz ya. Dah. Oke. Untuk menjawab yang B, menjawab yang B, tegangan maksimum sumber. Nah, tadi kan sini sudah tulis Vmax, berarti ini adalah tegangan maksimum ya. Berarti V-nya, Vmax-nya sama dengan 120 aja. Volt, jangan lupa di satuannya volt. Oke. Berikutnya, nilai reaktansi induktor. Jadi, apa sih reaktansi? Reaktansi itu diartikan adalah hambatan dalam.
Jadi keistimewaan dari induktor dan kapasitor, nilai hambatan mereka selalu berubah tergantung nilai frekuensinya atau kecepatan sudutnya. Nah, dimana untuk C nilai reaktansi dilambangkan dengan XL, X besar L kecil, sama dengan omega dikali nilai induktornya. Nah, nilai induktornya adalah 32 mH. Berarti diketahui L-nya 32 mH. Ubah ke Henry. Berarti dibagi 1000. Kalau masih mili, itu sama aja kayak satuan ukur di tempat-tempat lain ya. Jadi kalau mili ke meter ya udah berarti naik 3 tangga sehingga akhirnya dibagi 1000 atau 32 kali 10 pangkat min 3 Henry. Berarti ini tinggal 125 dikali 32 kali 10 pangkat min 3. Oke, hasilnya adalah 125 dikali 32 sama dengan 4000. 10 pangkat min 3. Ini coret berarti tinggal 4 ohm. Nah, berikutnya nilai kapasitor, reaktansi kapasitor dilambangkan dengan XC. Sama diartikan adalah hambatan dalamnya, hambatan dalam kapasitor. Yang D itu sama dengan 1 per omega dikali C. Nah, kapasitor nilainya adalah 800 mikrofarad, berarti mikro ke farad atau kayak mikrometer ke meter. Ini kalau yang ini mikrofarad ke farad dikali 10 pangkat min 6. Jadinya 1 per tadi omeganya 125 ya. Berarti 125 dikali 800 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 pindah ke atas jadi 10 pangkat 6. 125 dikali 8 itu 1000. Ditambah nolnya 2 berarti jadinya 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 5 ya. Coret, ini berarti sebanyak 5 coret. Tinggal 1 artinya 10 ohm. Oke, lanjut. Yang ditanya berikutnya adalah kuat arus dalam rangkaian. Kuat arus, ini harusnya ketinggalan 1 ya. Di sini harusnya nyari impedansi dulu. Yang saya tambahin deh, yang H, impedansi, atau bahasa gampangnya adalah hambatan total. Nah, pada impedansi atau hambatan total, impedansi atau lambangnya Z ya, itu sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL kurang XC kuadrat. Nah, kalau lihat
keterangan sebelumnya ya. Resistornya 8, ID-nya 10, XC-nya 10, XL-nya 4. Berarti impedansinya sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 dikurangin 10 kuadrat. Berarti sama dengan 64 ditambah 4 kurang 6 min 6 ya kuadrat. Berarti 64 ditambah min 6 kuadrat itu 36 sama dengan akar 100. Berarti impedansinya adalah 10 ohm. Tegangan arus bagiannya E ya tadi ya, E. Kuat arus yang dipakai di sini itu carinya tegangan maksimum atau tegangan sumber tadi ya dibagi impedansinya. Tapi kalau misalkan diketahui di soalnya saya tulisnya V efektif, berarti arus yang terdapat di rangkaian tersebut adalah arus efektif ya, bukan arus maksimum. Oke. Berarti Vmax-nya tadi 120 ya. Vmax-nya 120. Vmax-nya 120 dibagi hambatan totalnya atau impedansinya sama dengan 10. Berarti hasilnya sama dengan 12 ampere. Oke. Terus yang ditanyakan berikutnya adalah tegangan di resistor, kapasitor, dan induktor. Oke. Berarti untuk yang F, pertama cari tegangan di resistor, berarti arus dikali resistornya. Berarti arusnya tadi 12, hambatannya 8. 12 kali 8 sama dengan 96. Terus tegangan di induktor atau VL, berarti I dikali XL ya. Ingat, XL atau reaktansi induktifnya, bukan nilai induktornya ya. 12 dikali 4, 48. Jangan lupa satuannya volt dan volt. Terakhir ada di kapasitor, ini berarti I dikali XC, berarti 12 dikali 10 sama dengan 120 volt. Loh, kok kalau dijumlah tidak sama dengan 120? Ini sebenarnya kalau kalian menggunakan cara yang ini akan dapat hasilnya 120. Tapi untuk memperingkas penjelasannya tidak perlu dibuktikan ya. Nah, berikutnya sifat rangkaian. Oke. Pada sifat rangkaian jika XL sama dengan XC, berarti rangkaiannya disebutnya resistif. Terus, jika XL lebih besar dari XC, berarti rangkaian disebut induktif. Terakhir, jika XL-nya kurang dari XC, berarti kapasitif. Nah, kalau kita lihat C dan D, XL-nya 4, XC-nya 10. Berarti XL-nya banding XC, XL-nya 4, XC-nya 10. Berarti XC lebih besar dari XL. Berarti rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Oke, penjelasan dari saya cukup dulu sampai sini. Wassalamualaikum. Kalau jika ada yang ingin tanyakan silahkan ditanyakan. Langsung aja ya, gak usah malu-malu, tanya aja. Kalau emang ada pertanyaan, malu bertanya di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.